gimana nih treatmentnya gitu. Akhirnya kita di 2023 kita mungkin di Kabupaten Bekasi sambal pertama pakai saset. Ini Alhamdulillah kita sudah di Jepang, di Swiss, di luar biasa. terakhir kalau Jepang kita continue. Oh gitu. Kita continue kalau ke Jepang tuh tiap sebulan sekali kita pasti kirim ke sana. Ke Jerman juga. Kita sebenarnya sih ada 3 ya. Kita pakai ini sambal cabai rawit merah, sama sambal rawit hijau. Dengan sekarang itu sekarang kita lagi mau launching insya Allah bulan depan pakai kencur. Dari bahan baku, dari treatment produksi, dari packaging itu SOP harus jelas. Yang kita pakai itu cabai rawit galean dan ori grade 1. Galean dan ori Grade 1. Jadi dia kering, pedesnya paling tinggi. Jangan pelit, kasih tester. Yuk di bazar, di pameran, kasih mereka coba, kasih mereka paham. Produk saya bagus loh, produk kami tuh gitu, layak loh buat dibeli gitu. Jangan yang apa sih gitu kan, tester yang beli belum tentu beli, enggak gitu. Jadi kalau kita jatuh, jangan jatuh nangis guling-guling, jangan jatuh nangis bangun mandi jalan lagi gitu kan. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hanin, host RJ Pro. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat menginspirasi ya tentunya. Tidak kalah dengan episode-episode sebelumnya, dan kali ini aku sudah kedatangan salah satu perempuan hebat pelaku UMKM yang pastinya bisa menyulap nih ya sambal rumahan menjadi sosok yang digemari oleh semua kalangan. Selamat pagi Ibu. Pagi Kak Hanin. Lu manggil apa nih? Kakak, Teteh? Boleh Mbak Kakak. Aku manggilnya siapa Ibu juga nggak apa-apa bebas, ya? Bebas. Oke, Ya. Kak Hanin. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik sayang. Pagi yang alhamdulillah cerah ya. Dari sini naik apa Bu? Kita kemana-mana kalau deket Bekasi kita selalu bawa motor. Oh, Ibu asli sini berarti? Dekat sini? Saya dari Setu. Oh, Setu. Saya perwakilan ke UMKM Setu, Kabupaten Bekasi. Gitu. Kita ada di bawah Dinkop, Dinas Koperasi, juga di bawah Bea Cukai, Dinas Kabupaten Bekasi, sama Dinas Perdagangan juga. Berarti udah kerjasama sama beberapa instansi Betul, di Kota kita Bekasi binaan. ya Bu ya? Kabupaten sayang. Oh ya, kabupaten ya? Betul, kabupaten. Oke. Sebenarnya Bu, aku penasaran sih sebenarnya sih dari awal, boleh nggak sih Bu diceritain gitu kayak kenapa nih bisa tiba-tiba muncul ide untuk ngejual sambel ya. kayak gini? Karena kan Indonesia kan emang suka banget sama makanan pedes ya Bu. Betul. Gitu. Terutama Siap. ya aku juga suka sih sama makanan pedas gitu. Kenapa nih? Gimana Bu ceritanya Bu? Awal sih saya itu 2015 tuh kita ada rumah makan. Saya tuh buka rumah makan gitu. Qadarullah harus tutup. Harus tutup gitu. Nah dari sana itu semuanya ya yang dicari itu sebenarnya sambal ya. Sambalnya gitu. Jadi kalau misalnya mereka pesen 2 porsi, Bu sambalnya dilebihin ya kayak gitu. Jadi buat kami itu suatu peluang gitu ya. Berarti ada yang beda nih dengan sambal kami nih apa ya gitu ya. Sudah kita coba tuh di 2015 mulai kita di packing. Packing itu awalnya sih gak saset ya, kita packing di jar-jar kayak gini gitu kan, jar-jar kecil gitu. Dan itu tuh masih standar rumahan. Jadi shelf life itu ya paling seminggu 2 minggu gitu kan. Jadi masih belum lama gitu ya Bu ya? Belum tahu deh treatmentnya seperti apa. Pokoknya yang tahu kita masak, kita jual gitu kan, banyak yang beli gitu. Berawal door to door, berjalan COVID. Iya betul. 2019. Iya 2019. 2019 sudah mulai dihajar COVID kan tuh. Alhamdulillah justru dia survive. Gitu karena kan orang malas keluar gitu kali kan, pengennya yang instan cepet gitu ya Bu ya. Jadi justru lebih banyak, tapi disitulah kita dapat challenge gimana nih biar tahan lama. Karena teman-teman dari luar kota juga kan yang kirim dong kayak gitu-gitu kan. Ya sudah mulai belajar tuh, mulai belajar kita gimana nih treatmentnya
biar self Sustain life-nya terus bagus gitu ya. gitu kayak gitu-gitu. Terus 2022 mulai bergabung, mulai merapat ke Betul. dinas-dinas nih, Oke. karena pemasaran kan kita juga pengen yang Benar. kita scale up lah ya gitu. Akhirnya kita merapat ke Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi. Kabupaten Jadi Bekasi. binaan mereka gitu. Dari sana banyak belajar juga gimana nih treatmentnya gitu. Akhirnya kita di 2023 kita mungkin di Kabupaten Bekasi sambal pertama pakai saset. Ini sambal Ya, pertama. sambal pertama pakai saset. Pelopor sambal Pelopor, saset ya betul di Kabupaten Bekasi gitu kan. Oke, Sampai oke. yang akhirnya alhamdulillah itu dilirik sama teman-teman di luar negeri. Oh gitu. Berarti Ibu ini juga ekspor juga. Alhamdulillah kita sudah di Jepang, di Swiss, di Luar biasa. terakhir kalau Jepang kita continue. Oh gitu. Kita continue kalau ke Jepang tuh Oke, tiap oke. sebulan sekali kita pasti kirim ke sana. Ke Jerman juga. Jerman juga. Iya, tapi Berarti- memang nggak banyak gitu, tapi continue. Berarti taste-nya sama kali orang-orang sana sama sambal Ibu cocok ya? Ekspatriat sih yang beli sih orang kita orang gitu kita. kan, orang Tapi kita. karena mungkin di sana nggak ada sambal gitu kali ya Bu ya. Betul. Jadi Karena gitu, kita kan gitu. ini kita pakai 100% cabai asli, cabai rawit. Kita nggak pakai tambahan apa-apa enggak. Gitu. Kalau misalkan dari si variannya Bu, ini kan sambal ikan sama goreng ikan asin nih. Ada lagi nggak Bu dari sambal Mak Minul ini banyak nggak? Atau kita sebenarnya sih ada 3 ya. Kita pakai ini sambal cabai rawit merah, sama sambal rawit hijau. Dengan sekarang itu sekarang kita lagi mau launching insya Allah bulan depan pakai kencur. Oh jangan lupa guys. Pakai kencur Ya, gitu sambal kan. pakai Kencur karena itu request kita mewakili Jawa Barat. Gitu. Jawa Barat tuh gak Dia seblak agak-agak ya kayak seblak-seblak, gitu-gitu. emang kayak agak-agak ada tes apanya gitu ya, Betul, bumbu-bumbu berbau rempah gitu ya. gitu. Jadi challenge lah buat kita. Bener-bener. Ayo dong lah bikin yang berbau betul-betul khas Jawa Barat. Iya Gitu, sih. siap saya Kencur, bilang. cingur segala macam gitu ya. Nah Bu, baru ya. isinya tuh kita isi ikan asin, ada cumi, ada Oh, gabus gitu. Dan Berarti ini sama sebenarnya, basically ini sama Sama. kayak yang kayak ini, cuman Betul. isinya aja beda. betul. Kalau gabus mewakili Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Khas kalau dengan gabus. Oh, gabus pucung. Gabus ya. pucung kita masukin jadi sambal gitu kan. Ya mungkin kan kalau gabus pucung kan kayak terlalu gimana gitu, kan ya kalau misalkan sama sambal-sambal kan enak ya Bu ya. Dari si yang sambal hijau ini sampai ini berarti ada berapa lama gitu periodenya Bu? Kita hampir setiap setahun Setiap itu pasti ada keluar varian berpeluang baru gitu ya. Karena Harus kita inovasi, binaan Bu. Bang Beri juga. Oh, Bang Beri Saya- Kabupaten Eh, atau gimana? saya di Jakarta sih Oh, pusat oke. gitu. Alhamdulillah dari 2023 kita sudah jadi binaan Bang BRI. Itu jadi challenge dari Bang BRI adalah setiap tahun kan BRI ada BRI ekspor Brilliant gitu kan, tuh BUE namanya kan, UMKM Brilliant gitu. Jadi setiap tahun tuh kita harus keluar sesuatu yang baru gitu ya. kan, sesuatu yang Mau nggak mau harus bikin yang baru gitu ya. sesuatu yang karena kan Bener mungkin sih. bosannya customer Iya, tuh ya benar, gitu. emang. Ada juga kayak model oh iya parunya kita ada sambal paru nih Sambal kebetulan baru yang lagi mana? gak bawa. Oh ini hijau ya yang ini. Iya. Oh ini. Kalau ini kita untuk yang traditional market. Oh. Jadi kita titip di warung-warung, kita titip di pasar gitu. Jadi memang dia sasetnya bukan yang ini kan treatmentnya beda. Iya. Treatmentnya ini beda dari Iya. packingnya aja kita beda gitu kan dengan Oh, ini ini emang gitu. buat Jadi yang costnya di- lebih rendah. Emang harus mikirin cost juga Iya, ya kalau jadi misalkan kan bisnis ya Bu ya. Kalau keluar negeri nggak mungkin tuh kita yang pakai kayak gini gitu. ya, lebih proper gitu Betul, misalnya lebih kayak proper. gini, Treatmentnya gitu. beda lah ya Benar. gitu. Kalau isi sama gitu. Kalau dari Ibu sendiri gimana caranya ini juga Bu, kan pasar juga kan naik turun pasti ya Bu ya. Betul. Terus selera juga kan kita nggak bisa menyamaratakan gitu kan. Betul. Selera pasar. Nah itu gimana Bu? Kayak Ibu bisa tahu kalau misalkan ini nih cocok buat di pasar gitu. Sebenarnya sih kita lihat aja nih di sosmed tuh, di Iya. sosmed, di e-commerce Iya. itu kan banyak tuh yang jualan kayak gitu. Nah, itu kita lihat aja mereka tuh lagi rame apa sih? Oke. Di medsos tuh lagi rame apa sih? Kayak untuk tahun ini kan kita keluarin yang cingur, yang Iya. apa namanya? Kencur. Kencur Karena tadi tuh ya. lagi rame seblak tuh. Iya, seblak yang instan juga gitu Betul, ya, yang seblak yang instan kemasan-kemasan. gitu. Terus kayaknya di Jawa Barat juga lagi yang ayo gitu kan keluarin yang berbau-bau Jawa Barat nih Jawa gitu. Barat, Ya udah ya. jadi kita
kita hajar itu gitu. Terus Berarti pasar-pasar kita juga kan Gen Z tuh suka gitu ya kayak gitu-gitu. iya sih, jujur Gen Z emang kalau misalkan makan nggak pakai sambel, jujur aku ya Bu ya kayak nggak resep gitu lah bahasanya kalau Bekasi ya. Nggak hidup gitu ya, nggak hidup. Nggak resep gitu, kayak nggak ada pedes-pedesnya gitu kan Bu. Betul. Gitu. Untuk e-commerce-nya di mana aja Bu? Kita ada di TikTok. TikTok. TikTok berarti kan dengan Tokped ya. TikToknya apa Bu namanya, boleh disebutin Bu? Boleh datang aja ke Maminul. Pokoknya kita Mak semua di Minul. Maminul. Mak Minul ya guys. Tapi kalau ya. mau free ongkir, mau harga lebih bagus, DM di Instagram kita. Instagram. Sama juga Mak Minul. Sama juga. Maminul, sama di sana. Itu bisa nanti kita ada subsidi ongkir kalau memang kuantitinya banyak. Terus nanti juga kalau memang follower kita yang udah lama tuh biasa kalau kita ada produk baru, itu pasti kita kasih tester. Oke. Oh, untuk Kita kirimin tester. Betul, ya. pasti kita kasih tester. Berarti udah ada ngajak-ngajak influencer juga Bu untuk Alhamdulillah sudah beberapa gitu bisa dilihat di Instagram kita. Bahkan ada satu artis Pak Jody, ya kan? Dia support banget sama kita. Oh ya. Beliau support sekali. Jadi beliau setiap ada event apa-apa pasti kita dikasih dan dia pasti bawa produk kita. Berarti awalnya ini Ibu offline aja ya? Awal offline, door to door. Door to door. Iya. Wah, challenging sekali ya. Iya, karena kita kan sambal semua orang bisa bikin. Benar-benar. Semua orang bisa Tapi bikin. nggak semuanya enak ya. Tapi kan ya dilihat itu tekunnya ya gitu. Mau nggak laku Konsistensinya juga atau ya. apa, hayu aja, yuk kita maju aja gitu kan. Kalau orang bilang semua orang bisa bikin sambal, tapi kan rezeki beda-beda. Betul. Semua orang Rezeki bisa sudah diporsi-porsi nih sama Allah nih, sama Tuhan. Kamu sekian. Ya udah, tinggal kita cari rezeki kita aja. Yang penting tetap berusaha ya Bu ya, konsistensi. Sebenarnya bisnis itu kuncinya konsisten ya Bu ya. Satu, rasa jangan berubah. Betul. Kalau Nah, kita itu Bu, udah gimana goyang, caranya untuk tetap konsisten dengan rasa Bu? Karena kan mungkin aku kan juga ada produksi makanan Bu, Betul. nah gitu. Menurut aku juga emang kadang untuk susah ya untuk konsistensi rasa. SOP sih ya kali ya. Gitu. Oh berarti SOP ya, kita harus ada standarnya. Dari bahan baku, dari treatment produksi, ya. dari packaging, itu SOP harus jelas. Kalau SOP-nya sudah melenceng sedikit, ya Pasti akan berubah ya rasanya. betul. Dari bahan baku, tadinya pakai grade A, karena untung mau banyakan dikit, Ya, kita pindah ke diganti, grade B, ya. ya sudah gitu. Customer kan kalau yang loyal ya, beda Pasti. garam sedikit aja mereka tahu. Oh beda ya rasanya ya gitu. Saya pernah soalnya. Oh iya Bu. Jadi cumi tuh Heeh. ada jadi curhat ya. Ya. Jadi ada cumi kita bisa pakai grade A, bisa Oke. dari supplier A nih gitu. Ada satu musibah beliau nggak bisa cover nih bulan ini, kita ambil dari si B. Memang sama sih ya, sama-sama cumi Sama-sama gitu. Cumi ya Bu ya. Cumi gitu kan, tapi saya memang sudah bilang kok kayaknya ada yang aneh nih ya pas dimasak, saya bilang gitu. Ya sudahlah, bismillah gitu, nggak banyak juga, cuma bikin 300 Berapa? piece kalau nggak salah. 300 piece ya Bu. Iya, komplain. Komplain Dikomplain. Jadi ada customer yang loyal tuh dikomplain. karena dia udah Ini cuminya beda ya? Kok rasanya gini? Oh, oke. Ya maaf ya, berarti kita udah selesai, balik jangan sampai pindah ke lain hati. lain hati. Gitu ya. Kalau misalkan emang bisnis Betul. nggak bisa ya Bu ya. Nggak kalau bisa. Even harganya naik, apa Oh, ya nggak sudah mau. Iya, gitu. Itu resiko dari bisnis sebenarnya ya Bu ya. Betul. Gitu. Terus kalau misalnya free ongkir gitu Bu, kita bisa dari e-commerce juga bisa. E-commerce bisa, tapi memang Ada e-commerce sekarang. kuantitinya. Iya, kalau e-commerce sekarang minimum. kan mungkin banyak yang curhat gitu ke saya. Gue saya nggak mau beli di e-commerce kayak dia gitu. Soalnya ada Kenapa ongkirnya. gitu? Iya, enggak. Kok harganya beda gitu kan? Iya, saya bilang memang kalau untuk Jabodetabek gak usah deh, lewat e-commerce gak usah. Saya bilang DM aja udah langsung DM ke IG kita. Nanti kita ada subsidi ongkir, harga lebih murah. Karena saya nggak harus bayar e-commerce ya gitu kan? Betul. Berarti Jadi kalau gitu. e-commerce ini yang keluar Jabodetabek. Betul, agak jauh-jauh keluar kota gitu. Karena Kalau yang di luar negeri Bu, dia namanya kita tuh master bagasi. masuk bagasi. Master bagasi. Master bagasi. Yes. Oke. Dia itu, aduh simple deh. Jadi kita coba bawa barang kita. Ini loh barang saya, ini alamat kirim Jepang, Amerika, Jerman. Thailand, Jerman. Udah selesai. Mereka yang urus. Gak butuh packing list, gak butuh, udah selesai. Sangat membantu berarti Banget ya, gitu. Karena kan kita
kita waktu ya Iya, kayak gitu, betul. ribet kayak gitu. Dan mereka bantu packing lagi, rapiin lagi kalau memang packing kita nggak bagus Oke. gitu. Keren Mas Bagasi, makasih. Terima kasih Mas Bagasi. Nah Bu, tapi aku kalau misalkan sambal kan emang kadang suka nggak tahan lama. Kadang aku kalau masak sambal juga berapa hari gitu Betul, kan. betul. Nggak, Maksimal 3-4 hari. 3 hari kayak udah asem gitu. Betul. Ini kalau misalkan dikirim ke luar negeri kan emang agak lama makan waktu ya Bu ya. Nah itu kira-kira dari produk Ibu ini, Mak Aminul ini, berapa lama Bu expired dari pembuatan sampai expired itu berapa lama gitu? Betul, itu yang saya bilang tadi treatmentnya beda gitu kan. Ini kalau untuk punten, kalau untuk yang tradisional market ini seminggu udah Seminggu udah selesai. max ya? Karena memang packingnya biasa ya, aluminium biasa. Tapi kalau untuk luar negeri kita wajib pakai yang namanya retort packing. Oke. Jadi retort packing treatmentnya juga beda, nggak asal masuk buku selesai, nggak ada treatmentnya lagi gitu. Selesai di packing itu harus kita ada treatment sendiri, kita masak lagi dengan kemasannya gitu. Jadi dia tahan 2 kali itu gitu jadi betul. maksudnya. Jadi itu tahan itu sampai 8 sampai 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun. Wow, 8 bulan sampai 1 Itu tahun. tanpa merubah rasa, tanpa merubah kandungan di dalamnya, nggak ada yang berubah. Jadi itu Ibu emang R&D-nya juga berkali-kali ya Bu ya pasti. Betul. Makanya jangan suka nanya resep ya gitu kan. Suka ada yang nanya Iya, resep suka gitu. Kak boleh bagi resep nggak? Duh, Beli mohon nggak? maaf ya. gitu kan. Maaf gitu, bukan kita pelit Bukan gitu. pelit tapi emang makan waktu banget Iya, ya Bu ya. trial and error itu Betul, alhamdulillah nggak langsung sekali jadi plek. gitu kan. Sambal Iya. enak kayak gini nggak langsung jadi ya Ibu ya. Betul, Ada gitu. waktu, ada energi ya Bu yang yang kita korbankan. Ini kalau yang gitu. packing seperti ini, Hah? ini maksimal 1 bulan. Maksimal 1 bulan. Sebenarnya sih 1,5 bulan, cuma pasti kita mencantumkan idenya nggak pas banget. 1 bulan, Iya, oh, 1,5 bulan kayak gitu. Tapi kalau yang kita pakai kaca itu ada juga treatmentnya yang- beda lagi. Itu bisa 1 tahun. Wow. Tuh cara masaknya 1 juga tahun. beda gitu Tapi kan. kayaknya kalau misalkan sambal kayak gini 1 tahun nggak Iya nyampe sih. Bu, ini udah habis Bu, besok Nggak. udah habis ya. Jadi emang harus beli banyak. Itu ada satu customer di Swiss, dia tuh jadi sekali minta kirim yang ini kan, Ini itu bisa 20 sampai 30 pack gitu. 1 packnya isinya 30 piece gini. oh 30 piece, gitu oke. kan. Itu dia bilang, "Aku sih rencana sebulan ya, Bu, tapi itu seminggu sudah habis." gitu. Karena nggak bisa ya Bu ya. Aku bilang, "Ya bagus dong untuk di Iya, saya." benar, gitu. benar, benar. Nah Ibu nggak ada rencana gitu bikin yang packaging lebih besar gitu Bu? Ada sih. Itu kan yang gelas itu tuh sekitar 250. 250. Kalau yang ini Bu? Ini 150. 150. Ya. Oke. Jadi itu paling kita bawa kalau ada pameran. Oh, Ibu suka ikut pameran-pameran juga? Dari BRI. I love you BRI. Very love Iya, you. Oh, dari oke. BRI kita Insya Allah sudah dari 2023 ikut terus. Yang di JCC, yang di Serpong, ISBSD itu kita alhamdulillah diundang terus. Seberdampak apa Bu ketika Ibu ikut bazar-bazar dari pindahan UMKM itu Bu? Kalau dari BRI luar biasa. Luar biasa karena kita ada business matching juga. Oke. Dari mereka itu ada B2B gitu kan. Jadi kalau misalnya B2B ya itu kan quantity ya. Iya, Kita main quantity berasa sekali gitu. Even itu maklon. Oke. Oh. Nggak masalah buat kami maklon nggak masalah, gitu kan. Berarti bisa juga nih. Iya, yang penting kan cuan. Yang penting kan Apapun cuan ya, gitu Bu. ya. Jadi kalau dari BRI gitu. Jadi BRI itu tidak hanya kamu nih pameran di sini gitu, enggak. Jadi dia buat pameran, dia mendatangkan orang luar, pengusaha-pengusaha luar untuk kita ada business matching, kita ada pitching segala macam, kita dikasih kesempatan itu semua. Itu jadi tergantung dari usaha kita, dari kualitas Seberapa produk kita, Ya, betul. gitu. Kualitas dari usaha kita itu ya udah tergantung kitanya gitu. Dia hanya memberi kesempatan ini loh, tempat kamu di Ya, sini ya, ya. gitu. Dan itu buat kita, masya Allah. Masya Allah banget. Kalau kita nyari sendiri nggak akan Nggak ketemu, akan ketemu, bener. gitu Emang harus kan. dibantu dari pihak ketiga gitu kali ya Bu ya. Betul, itu BRI the best. Penasaran juga Bu harganya Bu? Oh, gitu, boleh. Dari semua produk Bu. Yang lokal aja ya, Ya. bawa yang lokal sih Iya, ya. boleh. Oke, yang ini kita kalau di IG ini kan sambal hijau, ini kita 28.000 aja. 150 mili 28.000. Ini sudah keringetan lah ya, 28.000 tuh udah keringetan, udah seha kalau orang sudah bilang gitu. Hah. Udah seha gitu kan. Nah, kalau yang ini cuma 13.000.
13.000 tuh udah sangat ekonomis sangat harganya. ekonomis ya. gitu. 13.000. Nah, kalau yang ini malah lebih murah. Ini teh cuma 10 ribuan. 10 ribuan aja. Cuma 10 ribuan aja gitu. Karena ini cuman 60 60 gram. Oh, 60 gram. 60 gram. Kalau yang ini Kalau 7.000 ya? 7.000 itu buat di Itu yang pasar, di IG nggak ada. Oh, di IG Nggak nggak ada. ada. Oh, berarti ini ibu jual ke warung-warung, Betul, di pasar-pasar. pasar deket-deket rumah kayak gitu. Terus sama kalau ada teman-teman mau bazar gitu kan, taruh-taruh gitu, monggo lah gitu, nggak masalah buat kita. Bahkan ada yang mereka jualan pakai brand mereka. Itu Maklon. Oh, iya benar. Nggak masalah buat kita. Jadi gitu. kayak reseller jatuhnya gitu, Bu? Enggak. Maklon itu mereka produk kita yang masak, kita yang packing, tapi brand mereka. brandnya beda ya? Ya gitu, tapi udah jual putus. Oh gitu. Jual putus. Udah berapa banyak, Bu, kalau yang maklon dari Mak Maklon Minul? kita masuk ke resto sama catering. Gitu. Luar Jadi biasa ya. catering itu yang karena kan nasi box itu mungkin mereka wasting time ya Benar. kecil Iya, gitu-gitu tuh ya dari kita. Itu Dari tanpa brand. apa brand? Oh. Tanpa brand, polos aja gitu, kecil-kecil gitu. Terus sama pun di resto. Resto Kita juga. jangan sebut merek ya, nggak Iya, boleh. nggak boleh. Resto nggak boleh. Ada resto di daerah Bekasi Timur pakai kita. Tapi mereka request dipakein gula ya Bu, sambal ibu tuh pedes banget katanya gitu. Pasarnya mungkin dia agak Jawa ya, Bu ya. Iya. Restoran- Jadi tolong Bu di mix ya. Kita sih menjalankan aja gitu mau. Karena permintaan dari mau nggak mau ya. Mereka minta Bu campur cabai merah dong. Boleh. Emang ini kalau dari komposisi, Bu, Pure cabai rawit. cabai rawit semua. Walaupun cabai rawit lagi mahal gitu ya, Gak ngaruh. nggak ngaruh. Gak ngaruh. Cabai Ya dan cabai rawit kita bukan cabai rawit yang belum pada tahu mungkin ya. Ya. Cabai rawit itu bermacam-macam. Oke. Bisa Ada dijelasin, yang Bu, cabai ada ini? yang saya tahu aja ya. Ya. Namanya rawit banci itu panjang-panjang. Oke. Itu komposisi airnya lebih banyak. Oh. Jadi begitu dimasak bikin sambal akan ngeluarin bau langu. Ulangi. Bau langu tuh apa ya? Bau cabenya gitu loh. Oh iya, Bukan yang mau kayak spicy-nya Iya gitu ya. gitu. Terus nggak tahan lama karena kandungan airnya tinggi, Banyak. basi. Oh gitu. Ya. Terus ada lagi yang dia bulat pendek gitu tuh cabenya tuh rawitnya itu juga sama. Itu mungkin kandungan airnya lebih rendah tapi nggak pedes. Oh. Yang kita Plus pakai minus. itu cabai rawit galean dan ori. Grade Cabai 1. Galean dan ori. Grade 1. Jadi dia kering, pedesnya Pedes. paling tinggi. Oke. Jadi kalau makan satu aja siap-siap berlinang air mata. Berarti kalau misalkan yang dibuat makan-makan mie gitu, Bu, Itu rawit hijau ya? rawit hijau. Rawit Beda ya? hijau Ibu, beda. ibu paling pakainya yang sambal hijau ini? Iya, yang sambal hijau ini Oh, rawit ini hijau. Ini rawit- juga beda lagi. Rawit hijau juga ada yang kecil-kecil sekali itu nggak pedes. Kita pakai yang sedang, yang terlalu besar juga nggak pedes. Oh gitu. Ya. Baru tahu nih insight baru ya, karena aku bukan Dunia percabean. Iya, dunia percabean. Dunia percabean Iya, iya. gitu. Oh gitu. Jadi yang ibu pakai tadi rawit galean sama Galean sama ori. ori. Kalau nggak ada ori kita lari ke galean. Itu agak memang mirip. Gitu. Dan itu di pasar sih agak susah sih. Jadi kita memang harus ada supplier Supplier sendiri. Oh, sendiri. langsung dari kebun. Jadi fresh. Fresh from the oven ya. Iya. Ya. Bu, ini kan kita dari tadi udah ngomongin persambalan Iya. duniawi, percabean duniawi juga. Kayak aku agak sedikit aus ya. Aus ya, Ini iya. sobat RJ, kita butuh yang seger-seger dulu. Boleh diminum, Bu? Boleh, boleh ya sih juga gak aus sih. Saya minum dulu ya, Iya. sobat RJ. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Kayaknya Ibu mau ngomongin produk baru nih, Bu. Boleh Alhamdulillah. tahu, Bu, ini apa, Bu? Ini kita sebenarnya sih udah lama sih ya. Dari 2019 juga tuh. Oke. Tapi memang 2019 kita keluarnya sih sereh ini ya. Sereh. Sereh Karena COVID. COVID. Ingat ya, guys. Karena COVID. Tahun COVID. Sereh lemon gitu kan sudah. Dan ini sudah legalitasnya sudah aman, sudah halal, sudah halal. haki. Oke. Jadi sudah tidak ada yang bisa klaim. Sudah haki. Jadi kalau sekarang nih baru 3 minggu sih, baru 3 minggu ini kita bikin cendol berudu. Apa, Bu? Berudu. Cendol berudu. Jadi biasanya kan kalau cendol itu
dari beras. Oke. Ini dari jelly. Oh. Dari jelly tanpa santan. Jadi full susu. Full susu. Susu fresh milk. Jadi memang agak rentan ya, tapi memang kombinasi fresh milk dengan gula aren itu Iya, jos. benar-benar. Mau dimanapun yang gula aren sama fresh milk tuh benar-benar perpaduan Iya, yang wow, perfect ketemuannya. match gitu ya. Tapi ini jujur ya Bu, cendolnya kayak crunchy gitu ya. Betul, bikin adem tenggorokan nih kayak suara saya di sini adem-adem Iya, banget gitu. suasana di Hotel Harper adem banget ya Bu ya. Oh iya, iya baru saya mau ngomong adem banget gitu Iya, ya. jadi ini tuh, Lightingnya juga bagus. jadi kalau misalkan kita selfie bagus ya Bu. Iya, gitu. ibu-ibu kan cari selfie. Betul. Iya. Nah, Nyaman juga sih, kayak adem banget ya. kita lagi berada di Hotel Harper Cikarang Bu, ini Bu. Iya iya. Tepatnya di kitchennya. Jadi ketika Ibu nanti tadi masuk tuh, Oh, Ibu lihat ke kanan, kitchennya aja adem ya, Iya, apalagi dalamnya apalagi. gitu. Kayak mesti bawa suami ke sini deh. betul. Ya mau staycation Iya, bisa ya? bisa dong, bisa ya. Bisa berarti. ke sini karena fasilitasnya juga ada kolam berenang, ada fitness, ada hallnya juga. lengkap ya? Gitu, lengkap Bu, gitu. Ada ruangan indoor dan outdoornya juga. Oh, ada outdoornya juga. Ada buat di luar tuh. Oh, Kalau Ibu oke, lihat oke. sana, ada juga. Tapi kayak ada playground anak-anak juga. Ada playground ya? juga, benar. Oh, Buat Ibu karena kalau buat anak misalkan- kecil. Betul. Ibu punya anak kecil? Masih. Pas Masih banget punya. Bu. Oh, Bisa berarti- datang ke sini buat staycation. Berarti nanti kita kilik-kilik suami bawa ke sini. Sekalian nih Bu, mungkin foto-foto cantik buat Oke, produk apa siap. namanya, Bu? Ziko. Zikul. Ini nama anak saya. Oke. Z itu nama anak saya. Jadi dia ada Zikul itu untuk minuman. Mm-mm. Prospek kedepannya lagi diproses. Kalau saya itu bikin usaha pasti legalitasnya dulu kita urus. Ya betul. Baru produknya jalan. Produknya jalan. Jadi kita mau bikin Z-food itu untuk frozen food. Oke. Jadi Apa aja legalitasnya tuh, Bu, frozen foodnya. Bakso, Bakso. bakso keju, bakso sehat ya buat anak-anak gitu kan. Dan Dan kids friendly ya tentunya ya guys. betul, jadi ada kentang mozzarella. Wow. Kalau kentang mozzarella saya 2018 udah bikin sih. Oh gitu. Tapi memang legalitasnya gak jalan, cuma buat catering-catering Iya, iya, gitu iya. aja. Oke. Terus sama ikan-ikanan tuh dibikin Oh yang kayak dimarinasi. fishball. Oh. Nah, enggak ikan kita marinasi, Heeh. kita bikin frozen. Jadi kan Gen Z Bener. kan maunya simple gitu kan, simple enak gitu kan. Murah Karena kan gitu. sejauh ini kan aku kalau misalkan makan junk food ya Bu ya. Betul. Jarang banget nemuin makanan yang sehat tapi instan gitu. Kalau misalkan Betul. ada makanan yang instan dan sehat, kenapa enggak? Ya, jadi itu kita tujuan kita sih gitu. Jadi yang buat yang males masak tapi Tinggal. mau sehat ya. Berarti Tunggu nanti- ya gitu, tunggu ya. Tunggu ya guys, Tunggu ya, akan guys. akan muncul produk-produk baru, inovasi baru dari Mak Minul. pastinya. Pelan-pelan. Tapi kalau misalkan nanti frozen food, tapi Z-food ya tadi? Z-food. Karena kalau yang Maminul harus wajib itu yang pedes. Sambel. Oh, Yang pedas ada di Oke. Maminul, yang dingin ada di Zikul, nanti yang selebihnya ada di Z-food. oke. Gitu. Lagi kita urus dulu ya legalitasnya. Bismillah. Lancar ya Bu. Amin 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 Ini kalau insyaallah. misalkan offline store-nya ada nggak Bu? Kira-kira? Untuk saat ini belum sih, tapi kita main di reseller. Jadi kalau Oke. warga Jakarta Timur bisa merapat di Pondok Kopi. Ada satu toko di oke. Pondok Kopi. Heeh. Kalau di Bekasi ada di Tambun. Jauh banget dari rumah saya Bu. Oh ya, Kalau di Pondok Gede, sekitar Pondok DM aja, DM aja. DM aja nanti kita kirim sampai depan pintu. Terus lu beli lagi Bu? Gitu. Kalau reseller? Kalau reseller banyak sih kayak yang toko-toko frozen food aja Oh, gitu. Kalau di luar kota udah lumayan. Solo, Jogja, Makassar, Wow. udah ada Udah si Mak Minulnya gitu. Indonesia udah mulai merambah ya. Alhamdulillah. Nah untuk si Zikul sendiri, Mm-mm. kalau untuk sereh kita lagi trial Oke. and error pasti ya. Ini ya Bu ya? Iya, itu nanti packingnya nggak ini kan apa ya? Nggak bisa tahan lama. Bener. Shelf life dia ini paling 3 sampai 6 Tiga. jam. Bener. Oh. Nah nanti kalau sudah kemasan yang lebih proper, kita RTD ready to drink itu bisa 6 bulan di suhu ruang Wow. tanpa bahan pengawet. Ini si serai ini ya? Betul si sereh itu. Boleh Sereh tahu Bu lemon. kandungan dari minuman serai ini dan manfaatnya? Itu hanya isinya sereh, lemon, sama gula singkong. Gula singkong. Berarti bukan gula yang kristal gitu? Bu? Enggak, gula singkong. Jadi dia untuk diabetes insya Allah aman. Oke. Jadi nanti dia ada 2 varian. Sereh lemon dengan sereh lemon jahe. Oke. Ada jahenya, Ada jahenya. less sugar. Kalau yang jahe less sugar kita. Jadi memang untuk teman-teman yang ada diabetes tapi pengen minum enak seger,
sehat gitu kan gitu. Oke Bu, ini kan tadi aku udah nanya yang serai ini ya Bu. Ya. Bedanya apa Bu sama yang sebelah sini? Apakah sama atau beda? Sama sih, cuma dia pakai selasi. Oh bedanya itu aja. Tapi nanti kalau RTD yang ready to drink dengan kemasan yang lebih proper, semua tanpa selasi. Polos aja gini. betul ya, karena nanti dia kan di suhu ruang, kalau pakai selasi nanti malah ngerusak. Yes. Dia punya produk gitu. Bener-bener. Selera juga kali ya Bu. Ya. Kan ada orang yang nggak suka selasi, ada yang Betul, suka gitu betul. Buat Sobat RJ Pro mau ngingetin ya, jangan lupa tonton episode ini sampai habis karena kita akan membahas juga nih hal-hal lainnya juga nih yang sangat menarik. Jadi jangan lupa follow, subscribe, dan share episode ini. Saya mau kasih giveaway boleh? Oh, boleh dong. Jadi nih Menarik banget. saya Gimana, Bu? punya Gimana, 3 jar. Oke. 3 jar, Tiga jar yang mana, Bu? sambal Mak Minul. Oke, yang mana? Oke, boleh ini. Yang ini satu. Pokoknya 3 lah ya, kita kasih 3 untuk masing-masing satu. Satu follower RJ baru, RJ Pro baru, Oke. baru ya. Nanti silakan DM RJ, screenshot bahwa sudah follow. Oke. Plus nanti kita umumin siapa aja. Pokoknya. Nanti kalau yang terpilih 3, kirim alamat, kita kirim sampai depan rumah. Oke, jadi buat teman-teman RJ Pro yang penasaran sama sambal Mak Mindulnya sepedes apa dan secetar apa, langsung aja follow Instagram Mak Minul ya, Bu. Dengan RJ ya. Dan kirim screenshotnya ke RJ Pro. Menarik. Kalau aku ikutan boleh, Bu? Gak usah, gak usah, kita kirim langsung aja. Lah ini Mak Minul sangat baik hati ya Bu ya untuk promosi-promosi biar seperti coba ini. Jadi kalau di kita itu, di kami itu selalu berprinsip bagaimana orang bisa tahu produk kita enak, produk kita bagus, kalau tidak kita kasih mereka coba gitu. Jadi buat temen-temen nih, hanya sekedar saran, kalau memang kita punya usaha, kita punya produk bagus, jangan pelit kasih tester. Jangan pelit kasih tester. Yuk di bazar, di pameran, kasih mereka coba, kasih mereka paham produk saya bagus loh, produk kami tuh enak. Gitu, layak loh buat dibeli gitu. Jangan yang apa sih gitu kan, tester yang beli belum tentu beli. Oh enggak, insya Allah dari 100 pasti ada nyangkut kok gitu. Dari beberapa yang kita itu pasti ada nyangkut suka ya Bu ya. Ya, saya ada beberapa customer dibilang lawyer tuh, jadi mereka setiap saya pameran di Jakarta pasti datang. Wow. Pasti datang, setiap saya keluar produk baru mereka pasti beli. Dan saya ketemunya di pameran. Gitu. Kita nggak boleh pelit-pelit ya sebagai betul. Pelaku UMKM, karena kalau kita nggak ngerasain lagi produk ya Bu, gimana tahu. Tapi kalau misalkan membahas tentang cost-nya Bu, kan itu pasti akan mengeluarkan cost yang banyak tuh ketika Ibu kasih promosi, kasih tester gitu. Nah, itu gimana Bu dari Ibu sendiri? Kita kan ada margin, jadi misal jangan full margin kita ambil. Oke. Kami selalu seperti itu. Margin misalnya kita margin 10. Cukup kita ambil 2, kita masukin lagi ke usaha kita yang 8, yuk kita buang dulu. Gitu, buang dulu buat juga ya Bu? Iya, karena untuk orang tarik beli ya harus dipancing. Masa mau pancing ikan paus kita ikan teri kan nggak mungkin gitu. Jadi kalau target kita paus, ya minimal cakalang-cakalang keluarlah yang gede-gede gitu. Berarti emang harus ada yang dikorbankan ya Bu ya? Betul. Untuk promosi kayak gitu. Betul, ada budgetnya. Ada budget. Masih masuk ke margin lah, masih untung lah ya Bu ya? Betul, minimal tuh HPP kita ketutup. Iya, bener sih ya, untuk HPP yang penting ada ya balik modal ya Bu untuk produksi terus menerus. Betul, gitu biar jalan kita punya usaha gitu aja. Oke. Yang aku lihat simpel sih Bu ya, ini untuk desainnya juga kayak Mak Minul sambal goreng ikan asin, terus kayak ya udah gampang dibawa kemana-mana juga. Gak repot. Kalau misalkan ini mungkin buat di rumah kali gitu. Betul. Ya. Kalau ini mungkin kalau buat teman-teman orang yang mau makan di kantor gitu bawa bekal terus harus pakai sambal, bisa pakai sambal Mak Minul ya Bu. 2022 kita cover naik haji, umroh dan naik haji. Oh ya, kita kerjasama pertama kali. Kita kerjasama dengan Tour and Travel di Mustika Jaya. Itu naik haji 2022 kita support dengan saset yang sesimpel ini. Berapa pieces Bu? Cuma 3.000 aja. Cuma 3.000. Alhamdulillah 2002. Ibu ini sangat merendah untuk meroket. Tapi
Qadarullah 2023 diambil sama brand besar karena mereka menawarkan harga lebih murah. Ya kita kan nggak bisa ya, kalau mereka kan sudah main quantity, Betul. harga mereka lebih murah ya anggap itu bukan rezeki kita cari rezeki di tempat lain. Gitu. Jangan berhenti Ya. berusaha ya Bu ya. Tapi memang kalau teman-teman yang usaha sambal, coba merapat ke travel deh. Karena Gitu. buat mereka ini ya Bu ya. Betul. Karena buat mereka di sana ya, di Mekah Madinah. Karena kan umroh sekarang lagi bagus nih ya. Oh, jadi ya udah nggak apa-apa. Malah ada yang minta di packing dengan si brand umrohnya gitu loh. jadi Buat nge-branding umroh mereka kolaborasi gitu. gitu ya. Betul. Ayo merapat aja ke travel. Pokoknya kita kalau usaha urat malu kita putusin putus. dulu. Mau laku nggak laku gitu Bismillah ya. Bu ya. aja Iya. udah. Pokoknya kita kalau malu gengsi nggak bisa Nggak maju. bisa. Benar. Ayo jalanin aja gitu. Ya lumayan bisa dapat satu travel, kita dapat 200-300 pun kan nggak masalah 3.000 gitu. berarti itu berapa orang Bu kira-kira Bu karyawan Ibu sekarang? Oh enggak, kalau karyawan pas cuma 2. Cuma memang kita kalau ada event besar gitu, kita tarik Oh. gitu. Dan saya selalu mengutamakan insya Allah yang jobless, ibu-ibu janda sekitar rumah, jobless ya, anak-anak muda yang memang baik gitu kan, mereka daripada markir-markir, yuk sini deh yuk kita ngadon sambal aja yuk sama saya gitu kan gitu. 2023 kita punya, saya nggak pernah nyebut mereka karyawan karena gaji mereka masih standar gitu. Saya coba mereka yang bantu-bantu kita ambil dari daerah Sukabumi. Jadi anak-anak yang putus sekolah gitu, ada sekitar 3-4 orang, yuk ikut saya, bantu saya, tapi dengan satu syarat, kalau salary kalian di saya, upah jangan dipakai. Jangan dipakai, kalian harus sekolah. Jadi setahun ikut saya, alhamdulillah besokannya mereka mau sekolah gitu, ketemu sama orang tuanya, ya itulah Ya, pokoknya. Jadi dapur. pas kalau kesini baru kita ada tetangga yang memang Bu saya butuh kerja, yuk monggo sama saya gitu. Biar doanya ngalir. Bener. Karena kalau jadi punya usaha gini ya Bu ya, yang jadi spesial tuh kita bisa buka peluang usaha, buka peluang pekerjaan untuk orang lain sih Bu ya sebenarnya. Tapi cari yang amanah itu kan memang susah ya gitu. Iya, jadi ya bener. Harus dipilah-pilah juga ya Bu. Bismillah aja, udah modal bismillah. Nah, berarti itu mereka di training dulu apa gimana juga? Sebenarnya sih nggak di training, cuma diajarin aja gitu. Caranya gitu. Satu sih kita hygiene aja. Gitu. Kalau untuk apa susahnya sih yang bikin sambal semua juga bisa gitu. Cuma memang hygiene-nya aja gitu. Itu yang diutamakan. Karena pernah kejadian ada rambutnya gitu. Dapat komplain berarti. Yo, itu betul-betul yang Allahu Akbar gitu. Tapi kan setiap usaha pasti ketemu ada ininya ya, ketemu bentrokannya gitu. Tapi itu kan perbaikan buat kita. Saat kita dikomplain, saat kita bukan dihina sih, maksudnya direndahkan, produk kita gak bagus, justru itu cambuk buat challenge kita. Ya buat kita. Challenge juga. Buat kita, kita bisa buktikan sama juga. mereka kalau produk kita ya bagus, kita enak, bisa lebih baik, benar. berubah. Semangat ya Bu, emangnya naik turunnya bisnis tuh sangat-sangat menantang. Mental ya, sih ya yang dihajar ya. Sejauh ini Ibu mentalnya aman? Aman. Aman di sini aman gitu, tapi kalau pas tengah malam ya begitu lah. Agak-agak overthinking gitu ya Bu ya, mikir aduh ini gimana jualnya gimana lagi ya. Betul. Sempat kepikiran nggak Bu kayak mentok gitu, kayak aduh harus jual kemana lagi ya, harus ngapain lagi ya gitu. Pernah, waktu terakhir saya ada satu pameran sebelah saya itu, saya juga baru ketemu sih sama beliau tuh. Kalau menurut saya mereka dia udah semi pabrik. Wow. Udah bukan nggak apple to apple lah kalau sama saya gitu, sama saya ya. Karena mereka punya menu tuh sudah LED set gitu. Pakai LED. Kita masih pakai flyer. Kan kita masih bagi-bagi flyer. Dia sudah LED set gitu. Aduh, saya emang gak ada apa-apanya gitu. Insecure banget gitu kan, banget gitu. Terus packing saya juga masih yang aduh standar sekali. Mereka sudah yang semi pabrik lah gitu ya, sudah teknologinya sudah bagus. Itu ngedon. Pulang ke rumah saya, udah deh, udah segala macam tuh kan. Ternyata memang dunia persambalan sedang tidak baik-baik saja. Wow, gitu Bu. Yes, jadi banyak yang, karena tuh peluangnya gede banget. Peluang persambalan itu di luar negeri tuh, wow terbuka banget gitu loh. Kenapa? Orang hobi travel, umroh. Itu ibarat apa ya, muka tuh lagi wah gitu kan tuh. Jadi semua berebut gitu. Nah kita yang betul-betul
pure UMKM yang standar kita masih yang belum main-main mesin-mesin teknologi bagus gitu. Kita cuma bisa ya serahkan semua sama rezeki kita gitu kan. Kembali lagi Iya. ke atas. Insecure ya. Insecure saat Insecure itu saya insecure sekali. Saya bilang ya Allah, ternyata memang tidak baik-baik saja gitu kan. Ada yang gak baik-baik saja, tapi saya percaya rezeki saya ada. Sudah dijatah rezeki saya gitu ya. Sudah bismillah kita jalanin aja lah. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Ya, apalagi Ibu mau ada produk baru lagi nih, Bu. Alhamdulillah. Ini udah berapa lama, Bu? 3 minggu. Sudah 500 piece. Itu gimana caranya, Bu, bisa 3 minggu 500 pieces? Dalam 3 minggu itu saya udah ikut 3 bazar, 3 pameran. Wow. Jadi saya bawa, alhamdulillah terakhir itu di GBK, lagi-lagi BRI, terima kasih. Rumah BUMN, terima kasih. Kita kemarin bawa di GBK, support untuk itu Yang Piala lari. Presiden. Oh, Piala Presiden. Piala Presiden kemarin tuh, hari Minggu kemarin kan. Di situ kita dari pagi, enggak pagi sih, siang sampai malam. Alhamdulillah gitu. Itu kesempatan kita buat memperkenalkan ini gitu. Terus Produk baru sebelumnya Ibu gitu ya. betul, seminggu sebelumnya kita ada di OSO, gedung OSO Sport Center di Grand Wisata Bekasi Wisata. situ Dekat Tambun. Tambun gitu ya. dekat Iya, gitu. kalau di situ Masya Allah itu 3 hari itu 200 lebih. Tuh, warga 200. Tambun luar biasa sih. 200 porsi lebih gitu. Tapi memang tidak dengan kemasan botol, kita Oke. pakai yang cup gitu karena kan langsung minum di iya, tempat iya. gitu. Sampai hari ketiga orang datang, oh sudah sold out, udah gak ada. Saya bilang, alhamdulillah responnya bagus Alhamdulillah. gitu. Oke, wow. Lagi-lagi Gen Z. Emang Gen Z sukanya yang manis-manis ya. Manis pedes tuh kayaknya emang pasar Gen Z ya, Bu. Udah dia kan harus pedes, harus manis. Kalau misalkan aku mau nanya, Bu, Boleh sayang. apa sih yang bikin Ibu terus berjuang gitu untuk biar ini tuh jalan gitu? Maksudnya apa yang motivasi awal ya, ya. motivasinya tuh gimana, Bu? Kalau prinsip saya itu bukan puari, saya itu bukan Bukan Saya bukan pewaris, pewaris. tapi perintis. Tapi saya ingin jadi perintis karena alhamdulillah kuliah pun saya pakai uang sendiri. Masya Allah. Jadi saya ngerasain kuliah itu betul-betul uang sendiri. Boleh tanya sama mama saya gitu kan, berapa biaya kuliah anak? Oh tidak 1 sen pun. Jadi saya kuliah, saya kerja gitu. Jadi saya mau, insya Allah ya nak ya, anak saya nggak kayak saya. Jadi begitu anak saya sudah siap, ini loh nak buat kamu gitu. Ini loh terusin gitu. Jadi nanti dia juga ke bawahnya seperti jangan kayak itu, gitu, ya. gitu aja sih. Dan sekolah mahal. Sekolah banget. SD aja udah Curhat berapa? ya. Jadi sebenarnya sesi curhat deh kayaknya gitu Ibu kan. emang anaknya umur berapa, Bu? Anak saya sekarang yang sebenarnya saya 1 sih, kalau anak Oke. saya 1 gitu kan. Sekarang baru kelas 5 SD. Si Z, gitu. namanya Z. Z, dia Z. Hai Z. Jadi dia cewek sih ya, tapi alhamdulillah kelakuannya ya alhamdulillah lah. Itu nggak boleh dicolek ya nak ya. Jadi memang dari sekarang saya sudah ajarkan dia untuk apa sih dunia dagang, apa sih entrepreneur gitu. Memang saya selalu bawa dia untuk pameran-pameran indoor, saya selalu bawa gitu. Jadi dia sudah gak takut tuh untuk ayo Bu, beli dong gitu. Mama, dari dong, kecil kok berarti kita. udah disuruh, Ya. disuruh bantu gitu ya, Bu ya. Dari umur SD kelas 2 tuh pertama saya bawa dia pameran. Untung. Yo, Iya. dari kelas 2 tuh dia udah Semangat berani. dia juga gitu ya. Kayak, Iya, jadi sekarang kalau di sekolahnya dia market day, oh dia pasti jualan. ya sudah gitu, gak masalah buat dia panas-panas dagang, gak masalah. Ayo sini beli. Dan pasti buat dia yang pertama kali sold out. Oh gitu. Ya, 15 menit pertepuknya saya target. Wow. Dek, kamu bawa ini 50 piece, berapa lama kamu bisa jualan ini? Sejam? Saya bilang 30 menit, buktiin kurang dari 30. Oke. 15 menit sold out. Habis sold out. Berarti emang marketnya, pasarnya ada. Terus harganya juga terjangkau ya, Bu, dan Betul. rasanya enak. Aku boleh tahu, Bu, ini harganya berapa? Ini cuma 15.000. Tapi ada tapinya. Tapi Itu end user ya. End user 15.000. Kalau kita ambil 10 ada subsidi ongkir, ada harga spesial. Reseller pun beda harganya gitu. Berarti kalau misalkan aku misalnya mau jualan kayak gini tapi dengan brand aku bisa juga kayak Bisa. sambal gini. Bisa kita main quantity. Oh. Tadi ada rules-nya lah, quantity berapa baru kita bisa lepas. Kalau ini udah ada di toko-toko atau warung-warung itu, Bu?
Ini baru ada di 2 tempat, di Pondok Oke. Kopi, di toko Pondok Uswah, Kopi, Pondok Uswah. Kopi, sama di Tambun di toko Frozen Arini. Oke. Monggo bagus. silahkan yang mau Ya datang. buat orang di Yang Tambun dengan warga Pondok Kopi gitu kan silahkan boleh. merapat dan coba ini Z-Cold-nya. Di GrabFood sudah ada. Oh, di GrabFood sudah ada. Di GrabFood sudah ada Sudah dan ada di GrabFood, ya Shopee, di Shopee belum, di GrabFood harga 17.000 tapi bisa subsidi ongkir. Grace Ongkir. Salah ya. Lagi-lagi ya. Bahasa ya. Oh, Gen Z ya emang ya. Geset. Yo. Kalau komposisinya Bu? Komposisinya dia hanya jelly untuk si cendolnya, gula aren, susu, sudah. Sehat juga ya. Iya, ada kopi sih sebenarnya. Justru yang lagi pertama saya keluar itu kopi. Oke. Kopi itu susu gula aren. betul 50% robusta, 50% arabica Arabica. kandungannya. Karena Indonesia Itu. tuh biasanya lebih suka yang asem. Ya, Iya, takut asam lambung. tapi kalau si kopi itu Hah? memang ada yang minta non sugar, Oh. bukan less sugar, non sugar. Jadi susu sama kopi aja. Iya, itu yang bikin saya belum berani untuk taruh di itu karena tesnya belum dapet nih gitu, karena kadang-kadang ini minta ini Itu based on ini aja ya, customer customer iya untuk demand get ya. end user aja deh Iya, gitu, yuk order maunya seperti apa gitu. Berarti Kita jatuhnya bikin. request ya Bu ya. Nanti kita gitu. bikinin deh gitu. Jadi kalau misalkan aku minta kopi susu gula aren gak pakai gula ke Ibu bisa. Bisa, itu gula aren sudah gula. Tapi maksudnya yang gak gula Ya aren lebih gitu. bisa, jadi cuma kopi dengan ya tapi dengan kuantiti tertentu Iya, gitu. Dan kita juga pakai susunya pasti branded, dijamin. Bukan Susu kiloan. Jadi dari sambal, terus juga ada serai, nih terus ada cendol juga, ya Bu ya. boleh. Banyak banget ya produk. Kira-kira ada produk apa lagi Bu yang akan Ya itu nanti insya Allah sih lagi diurus legalitasnya kita yang bakso, marinasi frozen food ya. ikan, insya Allah lagi kita urus. Mungkin insya Allah buat tahun depan lah kali Ya ya. boleh pantengin Instagramnya Mak Minul atau Siap, Instagramnya apa Bu? Kalau Mak yang Minul. Mak Minul, yang ikan juga. Untuk saat ini belum sih kalau ikan, nanti mungkin merapat. Kalau Zikul ada sendiri Oh, dia. Zikul. Zikul ada juga. Z.cool. Z.cool. Jangan lupa follow juga ya Bu ya. Boleh. Follow dan pesan. Terus Bu, untuk apa namanya? Aku mau minta pesan gitu. Pesan untuk ibu-ibu di luar sana atau anak muda yang ingin memulai bisnis tapi masih takut gitu karena kayak aduh gimana ya, takut rugi, takut Ya, pasti gimana. ya. Ibu Ada pasti kan ya. juga mengalami hal tersebut Ya, dan betul. apa sih yang bisa Ibu sampaikan ke luar sana? Buat temen-temen ya, apalagi kita banyak nih sekarang nih ibu-ibu gitu kan pengen bantu suami. Kalau saya sih jangan takut, jangan insecure, jangan takut untuk mencoba. Kalau misalnya kita hari ini gagal, kita gagal 1, masih ada 100 lagi. Jadi selama kita belum sukses ya jalan aja terus gitu. Percaya sama diri kita, dan satu lagi jangan pernah lari dari Tuhan, dari Allah kita. Selalu. Jadi kalau misalnya kita jalan, di belakang kita ada Allah, ada Tuhan, udahlah serahin semua aja. Serahin semuanya. Bismillah, dah. Satu Itu kata aja, ya Bu. satu kata. Bismillah. Bismillah. Apapun dan jangan takut untuk memulai ya Bu ya Betul. pasti. Karena kan kita nggak tahu hasil Rezekinya. apa. Benar. Kalau kita nggak mulai, gitu. Terus kalau kita jatuh, jangan jatuh nangis guling-guling, jangan. Jatuh nangis bangun mandi jalan lagi, gitu kan? Iya dong. Karena kan banyak gitu orang udah jatuh nangis guling-guling, nggak kelar-kelar urusannya. benar. Jatuh bangun mandi, yuk jalan lagi. Jalan lagi. Yuk Cukup berusaha lagi, bangkit lagi. Iya, sehari aja nangisnya. Karena Ibu juga pasti nangis ya Bu ya. Nangis. Bombay. Saya curhat, saya ditipu sudah. 2023 akhir saya kehilangan mobil baru saya, harga 400 juta. Itu harusnya untuk modal saya buka buka dapur spesial paru. Itu dibawa sama itu teman suami yang bawa, orang Kerawang. Sampai detik ini nggak balik 400 juta saya. Tapi saya pikir ya sudah, itu udah jalannya Allah seperti itu gitu, mau bagaimana. Terus pernah juga ditipu, dia trader. Dulu saya sempat main trader sih gitu kan. Dia, oh ini nanti saya supply minyak goreng bla bla bla. Oke. Hilang uang. Udah
Tuh, tapi ya ayo lah gitu ya, nangis hari 2 hari ya sudah gitu. Di sini kalau misalkan ibu nggak mengalami hal-hal tersebut gitu kali ya. Betul. Jangan percaya orang 100%. Betul. Mau itu teman semakan seminum, no. Jangan percaya orang 100% ya. No. Tetap hati-hati, apalagi kalau misalkan udah berbau money. Ya, itu kalau ada perjanjian tetap hitam di atas putih. Iya, betul. Itu harus. Biar ada Mau saudara, punten, mau saudara, mau sedara, mau temen dari kecil, no, gitu. Uang is uang, bisnis is bisnis, teman is teman, ya sudah gitu. Harus materai jelas. Kalau enggak ya kayak saya gitu. Mobil baru hitungan bulan. Iya. Ya sudah ya gitu. Iya, tapi kan alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Sekarang Biasanya jatuh itu saat itu saya benar-benar yang betul. gak produksi sekitar 2-3 bulan. Wow, sempat nggak produksi juga Bu? Ya, karena dia stres ya karena ngurusin bolak-balik kayak gitu-gitu. Dan memang itu rencananya mobil itu iya saya beli gitu kan buat operasional juga. Terus memang rencananya saat itu saya lagi butuh uang, ya udahlah kita jual mobil aja deh gitu kan. Nanti beli yang lebih murah gitu. Ternyata dibawa kabur. Untuk para pebisnis memang jangan cuma ngincer untungnya aja, enaknya aja, tapi kalian juga pasti akan mengalami pasti ketemu sih, sedihnya, stresnya. Duh, terus gimana nih ya besok jualan apa nih ya? Kayak gitu ya Bu ya. Betul. Jadi kita kalau mau tidur bukan mikir besok masak apa, kalau kita besok jualan apa gitu. Besok kemana gitu kan. Besok nyari uang dari mana lagi gitu. Tapi ya bismillah lah. Bismillah. Satu kata ya Bu ya. Bismillah. Bismillah. Ibu terima kasih banyak ya, sudah meluangkan waktunya datang ke Hotel Harper Cikarang, udah sharing nih sambal-sambalnya, produk-produknya. Semoga produknya bisa continue terus. Amin. Oke, RJ Pro, episode kali ini sudah selesai ya, berbincang dengan Ibu Kurniawati yang sangat insightful. Aku Hanin, host RJ Pro kali ini pamit undur diri. Dadah, sampai berjumpa di episode selanjutnya.